Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Yang tentunya terus semangat untuk membuat karya-karya terbarunya ataupun konten-konten terbarunya, yang tentunya juga konten yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing penyebab dibannetnya suatu channel YouTube ataupun penyebab dihapusnya suatu channel YouTube oleh pihak YouTube. Nah, ini terjadi karena kita melanggar pedoman komunitas YouTube ya teman-teman. Kita membuat konten-konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Konten-konten seperti apa sih yang membuat suatu akun channel YouTube bisa dibanet ataupun dihapus oleh pihak YouTube? Jadi jangan kemana-mana, simak terus ya teman-teman. Ada beberapa contoh konten yang membuat suatu channel YouTube itu dibanet, tidak memandang bulu ya teman-teman pihak YouTube itu. Walaupun masih channel kecil, channel besar, kalau kita membuat konten-konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube, maka channel kita itu harus siap-siap dibanet ataupun dihapus secara permanen oleh pihak YouTube. Nah, kalau teman-teman masih sayang dengan akun channel teman-teman, maka mulai dari sekarang hindari konten-konten berikut ini. Yang pertama adalah konten yang berketelanjangan. Maksudnya di sini adalah konten yang berketelanjangan itu adalah konten yang berbau seksual gitu ya teman-teman, pornografi yang secara telanjang gitu ya teman-teman. Nah, konten seperti ini juga akan bisa mendapatkan ataupun mengakibatkan suatu channel YouTube itu akan dihapus oleh pihak YouTube. Nah, itu konten yang pertama ya teman-teman, konten yang berketelanjangan. Nah, tapi ada juga kalau konten yang mengedukasi tentang seks gitu, itu diperbolehkan, tapi ada batas-batas tertentunya gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah konten ujaran kebencian. Nah, konten ujaran kebencian, misalnya kita membuat suatu konten yang menghasut ataupun memfitnah suatu tertentu gitulah ibaratnya, entah ke siapalah tujuan kita gitu ya teman-teman. Itu juga akan mengakibatkan channel kita itu akan dihapus oleh pihak YouTube ataupun dibanet, karena itu juga melanggar pedoman komunitas YouTube gitu ya teman-teman. Terus konten yang selanjutnya adalah konten yang berisikan informasi privasi. Maksudnya di privasi ini jangkauannya luas sekali ya teman-teman. Bisa saja konten privasi ke orang gitu ya. Jadi kita itu tidak boleh membuat konten privasi tentang seseorang. Misalnya mulai dari nama, alamat rumah, nomor telepon, semualah lengkap lah gitu ya teman-teman. Jadi kita membuat konten tersebut di konten kita itu tidak boleh. Nah, itu akan membuat channel kita nanti dibanet ataupun dihapus oleh pihak YouTube. Terus privasi yang selanjutnya adalah misalnya konten-konten tentang ibaratnya nih teman-teman membuat konten cara membobol WiFi, cara membobol ATM ataupun cara yang lain-lain, pokoknya yang
kira-kira konten yang bersifat privasi terus teman-teman mengungkapkannya di konten teman-teman tersebut, itu akan membuat channel kita itu bersiap-siap untuk dihapus dan dibanet oleh pihak YouTube, karena itu melanggar pedoman komunitas YouTube ya teman-teman. Jadi jangan dicontoh konten-konten seperti itu. Misalnya teman-teman, cara mengetahui aktivitas pacar. Nah, dari judulnya aja teman-teman juga akan sudah kena teguran dari pihak YouTube. Nah, untuk itu teman-teman mulai dari sekarang hindari yang seperti itu ya teman-teman. Terus konten selanjutnya adalah konten yang reupload ya. Jadi kita mengupload ulang video orang lain yang ada di YouTube gitu ya teman-teman. Kita ambil, kita comot gitu ya, terus kita upload ulang di channel kita. Nah, itu juga melanggar pedoman komunitas YouTube ya teman-teman. Itu tidak boleh ya. Nah, terus konten selanjutnya adalah konten kekerasan. Konten yang memperlihatkan kekerasan juga adalah konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, jadi kalau ibaratnya teman-teman merekam suatu kejadian atau tentang kekerasan, jangan diupload di channel teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih konten-konten ya. Biasanya itu konten-konten yang seperti itu kita pertama-tama dapat teguran dulu dari pihak YouTube. Nah, channel kita itu mendapat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah ketiga kali biasanya barulah channel kita itu dibanet gitu ya teman-teman. Kita akan dibanet channelnya setelah mendapat peringatan pedoman dari komunitas YouTube gitu ya, peringatan dari pihak YouTube gitu. Di channel kita itu ada biasanya peringatan bahwa kita melanggar pedoman komunitas YouTube. Kalau kita sampai 3 kali dalam 90 hari, dalam 90 hari kerja nih ya, selama dalam 90 hari itu kita berturut-turut melanggar pedoman komunitas YouTube, maka akan siap-siaplah kita kehilangan channel kita tersebut. Walaupun seberapa besar subscribernya, seberapa besar pendapatan teman-teman dari pihak dari YouTube tersebut, maka siap-siaplah kehilangan channel YouTube tersebut jika teman-teman tidak mentaati pedoman komunitas YouTube yang melanggar konten-konten yang seperti saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi untuk itu mulai dari sekarang berhati-hatilah dalam membuat suatu konten gitu ya teman. Bisa saja sih emang itu konten-konten yang seperti itu emang banyak yang bakalan nonton, bakalan rame gitu ya teman-teman. Tapi apalah gunanya ya kalau biarpun rame tapi akhirnya channel kita itu dibanet. Nah, udah kita capek-capek ya, tapi akhirnya channel kita itu dibanet. Nah, baru-baru ini ya, sudah ada kejadiannya teman-teman dari YouTuber besar menurut saya, udah senior, yaitu ada YouTuber yang bernama Uda Parno. Dia udah curhat di channel barunya. Nah, dia baru curhat tentang penyebab akunnya dibanet yang sudah berjumlah 700.000 subscriberan gara-gara cuman mengupload tentang cara mengetahui paspor WiFi gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk itu, untuk kedepannya marilah kita berhati-hati dalam mengupload konten-konten kita di channel kita kalau kita masih sayang dengan channel YouTube kita. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, terutama buat saya juga yang masih belajar tentang YouTube, biar tidak kejadian juga kepada saya gitu ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.